Welcome guys to our channel The Cure Good. Kembali lagi bersama gua Arnold. Dan sama gue William. Oke. Gimana kabar nih Will? Baik, lu apa kabar? Baik juga dong. Selalu ya. Mantap. By the way kemarin gua habis nonton Newcastle tuh ya. Nah, Ah, itu ada hal yang menarik tuh tiba-tiba menarik perhatian gua nih waktu nonton itu tuh. apa tuh? Ya menurut gua agak aneh juga sih karena seinget gua Newcastle kan julukannya The Magpies kan. Dimana itu burung warna Iya, hitam putih itu setahu gua. iya. Kalau nggak salah Indonya jadi burung apa ya? Burung burung murai ya. Kalau di Burung, bahasa Indonesia ya. burung murai Apa ya. itu? Nah itu gue juga nggak pernah lihat Jarang sih, lah. jarang lihat di Nggak sini. tahu jarang gue yang lihat atau tahu udah kayak gue sih nggak mudeng sih burung murai kayak apa. Nah, nah kan itu kan julukannya dia kan itu ya burung murai. Tapi kenapa di logonya dia tuh nggak ada tuh burung-burungnya sama sekali tuh. Yang ada malah seahorse ya, kuda laut tuh. Iya, Dua sama perisai itu, warna hitam iya putih. juga. Nggak ada burung ya di sini ya. Iya. Benar juga. Nah ini menarik sebenarnya. Eh, kita coba kulik sejarah logonya Newcastle sendiri. Ini kenapa Iya. sekarang logonya yang julukannya Magpies, tapi ya malah jadi gambar kuda, kuda laut. Literally kuda laut punya apa sih buntutnya kayak buntut duyung gitu. Nah, gue Nah, coba ngebahas awal sejarah klub ini dan bersama dengan logonya lah, awal sejarah logonya lah. hmm, Newcastle itu kan dari 1892 klubnya ya, didirikan. hmm, Nah, setahu gue nih, dia tuh awalnya tuh ada dua klub kebentuk kayak dua kota lah, itu dua sisi lah yang berbeda East sama West gitu. oke. East sama West, Newcastle East End sama Ah, West End kalau nggak salah. oh, Nah, akhirnya gabung nih jadi United gitu jadi deh. satu Nah, tim akhirnya. dan kalau nggak salah juga tuh dia tuh jersey awalnya warna putih. Warna merah dan putih. Wih, Nah, merah putih. saya Indo Bukan tuh merah putih. nggak pakai Sunderland kali. Nah, jadi logo mereka tuh ambil logonya tuh pakai kayak logo kota. Jadi kan kalau di Inggris kan masing-masing kayak ada apa sih? Ada simbol Crash, masing-masing ya lah ya gitu simbol ya. di kota masing-masing gitu Ah, kan. Ada crash-crashnya gitu kan. Jadi pakai ah, logo itu sebenarnya. oke. Dipakai terus sampai tahun eh, 19-an awal kali. Lupa gue, 19-an awal gitu. Akhirnya ditetepin jadi logo resmi. Oke. Makanya, Ah, which is sebenarnya logonya nggak beda sama ini. Mirip-mirip, cuman ya apa maksudnya masih dua kuda, masih ada ini kastilnya. kastil, bawa bendera, ada tameng gitu kan. Nah, cuma yang beda di tamengnya ini dia ada bukan strip hitam putih, tapi tiga kastil. Oh, Sama tulisan di bawahnya ini bukan Newcastle United, tulisan di bawahnya tuh forfeit defend triumfan apalah gitu kalau hal bahasa Latin itu kali waktu artinya itu lupa artinya coba searching sendiri aja ya guys kalau ada yang tahu artinya apa boleh tulis di komentar. Nah, si logo Newcastle ini dia kan kenapa ada kuda, ada ah, kastil dan apa singa yang bawa bendera tuh, iya. yang which is ini logo pertamanya nih, Ah, yang masih warna merah tuh, itu ada artinya masing-masing. oh, iya lah. Nah, Apa itu ya? artinya itu kalau gua nggak salah ya, Hmm. kudanya itu karena melambangkan dia tuh di daerah mungkin pesisir ya, pesisir Inggris Oh, sana ya gitu kan. Kuda laut itu kayaknya ada dia ngambil dari eh, makhluk mitologi lah, hippopotamus atau something gitu nggak salah. Yang ada literally itu kuda sama berbuntut mermaid gitu. oh, Nah, yes. kudanya Agak itu. filosofi banget sih. Terus si Tameng itu karena dia tuh kota pertahanan. Oh, Dulu perang sama Scotland. Jadi kayak mungkin Scotland di sini, Newcastle Inggris, ah, saya Britain iya, gitu iya. apa Inggris mungkin ujung-ujung sama ujung nih ketemu nih. Tapi gua nggak tahu juga sih bentar, gua nggak pernah ke Scotland juga ya, nggak pernah ke Newcastle juga. Nah ini kayak mungkin benteng pertamanya dia. Jadi Asik. jadilah gambar pertama. Nah literally dengan namanya sendiri New Castle, Kastil baru kan maksudnya. iya, which is ada kastil baru di situ yang dibangun, which is di logonya juga dijadiin tuh ada di atas kalau diperhatiin tuh di atas tameng tuh ada benteng itu literally kastil baru ditanya.
Ah, di zaman itu ya. Kalau sekarang udah masih ada tua sih tuh. kastilnya, Masih ada sampai masih sekarang ada ya. jadi kayak peninggalan lah gitu lah. Hmm. Jadi budaya lah. Terus sama ada singa bawa bendera Ah, itu George Cross itu which is ah, represent Inggris iya iya. kayak lambang timnas Iya, ya timnas dan Inggris kan timnas Inggris kan gambar macan tuh hmm, yang begini kan tuh modelnya tuh yang kayak gitu kan. Nah ya ini mirip-mirip mungkinnya cuma beda deh bendera doang tuh. sem- Bendera crossnya ah, Inggris itu iya George iya. Cross Ya itu kalau logo itu sih udah banyak sih di IPL pun juga logonya singa juga ada. iya singa ini kayak gila singa tuh gitu. Terus sama ya itu tulisan di bawahnya tuh forfeit defended triumphant artinya berjayalah apalah gitu lupa Hmm, gitu. ya, lambang klubnya lah itu tagline kotanya lah mungkin yang Tagline kota dipakai ya. yang dipakai. Newcastle awal-awal tuh justru ya malah dia juara Liga Inggris. Wih, Nonton itu mungkin judulnya First Division atau apa kali ya zaman ah, itu yang nggak tahu lah judulnya apa. ya divisi teratas ya Inggris lah Iya. masih di masa itu Dia lah. Newcastle tuh kalau gua nggak salah ya dia juara Liga Inggris tuh 4 kali di Wih, zaman itu tuh. lumayan sih banyak Dia lah itu. awal-awal 19-an lah mungkin masih zaman Hmm, Perang Dunia Pertama kali mungkin ya. Gitu. Dia 4 kali juara. Ya udah sampai sekarang nggak juara lagi. Gitu. Si logo ini nah, akhirnya jadi official nih sama Newcastle. Yang logo Crazy tadi tuh yang ada kuda dan iya, iya. benteng segala macam itu di kurang lebih tahun late 1960-an. Tapi ya akhir lah gue Hmm, rasa gitu. Secara baju jersey juga udah jadi hitam putih. Nah, mungkin ah, karena di situ tuh banyak burung magpie ini. oh iya, Iya, iya. di daerah Ya, dia. Jadi mungkin penduduk-penduduk sono berpikir ah udahlah eh, lebih identik kali ya dengan burung magpie ini gitu kan. Jadi dia hmm, pakai hitam zaman itu putih. orang lebih tahu kota Newcastle tuh karena ada magpie-nya doang ya. Mungkin ya, gue nggak tahu juga gitu kan. Nah, gara-gara itu dia akhirnya literally berubah logonya. Logo kedua nih sekarang nih. Jadi Ya. yang pertama tuh dari Crash resmi jadi logo kan. Hmm. Nah, logo kedua ini literally jadi gambar burung. Akhirnya dimasukin Ada tuh burung. gambar burung. Bedanya itu lambang burung itu ada di jersey tahun musim lalu berarti yang jersey dia juara Carabao. Tapi Oke. di sini nih Oh, di taruh di belakangnya. belakang, Man. Oke. Nah, itu logo keduanya Newcastle. Hmm. Gitu. Ada burung magpie itu burung itu putih, belakangnya ada benteng yang which is sama lah, representnya kan Newcastle gitu kan. Benteng sama Ya. tulisan Newcastle United bulat gitu. Cuman apa dia masih masih ada kuda lautnya nggak tuh? Nggak ada, Nggak ada. itu literally burung. Oh, Magpie-nya yang ditonjolin. simple ya berarti ya dia bikinnya ya. Simple. Lebih simpel lagi logo berikutnya. Ini ada itu logo bentaran doang tuh. Nah, berikutnya ini dari tahun 1970-an. Hmm. Burung juga sama. Cuman nih mungkin ikut zaman-zaman era 70-an. Oh, bahasa desainnya apa ya? Retro samping kali pada masa-masa itu kan. Logonya tuh kayak bola. Bulatnya tuh literally kayak bola nih. Cuma tulisan NUFC gitu. Bisa, iya. C-nya ke bawah. Nah, NUFC ke C. bawah. Bawahnya masih ada magpie kecil. Berarti itu Nah, kayak konsep kandang burung tuh ya. Rumah burung iya maksudnya kali. itu. Iya kali. Tapi ya kalau di lingkarin, lu tuh sejajar ketemu lingkaran tuh mau jadi kayak bola sebenarnya. Ah, Gitu. Itu itu. era-era kemasannya Kevin Keegan lah Hmm. main situ tuh. Nah, logonya Newcastle itu sebenarnya. Simple banget ya berarti ya itu Simpel banget. benar-benar dia nggak buang semua historical kotanya dong ya. Ngebuang. Jadi ya Cuma sisain burung tuh. NFC burung. Udah, nggak ada tuh benteng yang nggak ada. Gitu. Itu logo ketiga. Nah, Nah, coba tuh penasaran kalau ngelihat crash iya, aslinya coba nanti aja tuh. searching nanti apa logo Newcastle apa kayak gimana aja. Habis itu logo keempat nih. Nah ini Ah, udah sampai sekarang. balik lagi berarti ya ke awal kayak awal Balik lagi ke awal itu ya. ngikutin crashnya kota dia. Ah, Cuman ada modifnya lah, ada modif dikit lah. Ya mirip-mirip sih, cuman modifnya itu adalah di tameng. Tamengnya itu kan dulu kan 3 kastil gitu kan. Nah ini iya, sekarang jadi apa hitam putih. perisai-perisai gitu ya Hmm. jatuhnya. Sama prisnya sama, Ah, cuma bedanya dalam prisanya ini ya jadi hitam putih. Itu kan ada 3 kastil sama ya secara overall ya gambar kuda lah, gambar singa, kastilnya kecil di atas nih, Changes Cross-nya lebih modern aja daripada zaman dulu.
sama Sama ya tulisan itu forfeit apa tadi tuh lupa ya masalah itu udah nggak ada diganti jadi Newcastle ya United. nama klubnya ya. Iya, Dan gitu. si burungnya dibuang, tapi julukan tetap masih nempel. Judulnya dari Magpies gitu. Oh, berarti ya Gitu ceritanya. Sempat akhirnya ada satu lagi sih, cuman nggak gitu penting lah. Itu tahun berapa tahun yang lalu lah gitu. Cuma bedanya di sini ada tulisan pas ulang tahun 175 tahun. oh anniversary-nya ya. Iya, tambahin di bawahnya biasanya 125 tahun gitu doang sih. Coba Oh, nah itu ya udah lewat udah jadi ini lagi. spesial lah. Musim itu doang Iya, iya berarti kan. gitu doang iya. Dan dia ini logo terakhir dan logo paling lama dong selama Benar. sejarah Newcastle kan. Iya, sampai sekarang nggak diganti-ganti. Udah mau 40 tahun ya ngomong kayaknya nih. Gila, Dari tahun awet-awet 80-an, banget ya. 80 akhir sekarang udah 2020-an. Ya 30 tahunan atau mau 40 tahunan lah gue nih. Iya, iya. Ada ganti-ganti. Mau diganti sih. Tadinya tuh mau diganti musim depan, which is berarti 2006, 2007 Hmm. mau diganti. Cuman ya kayaknya ya nggak tahu lah mungkin ada dari klub ada diskusi sama fan dan lain sebagainya, bla bla bla, diundur sampai musim akan fix diganti itu 2007, 27 sampai musim Tuh. 2007 Oh, dan 2008. ya berarti 3 musim lagi lah ya. 2026. Iya, 26, Dua 27, musim 27, lah, 28 dua kan. musim lagi lah itu udah resmi ganti tuh. Dan dia udah ini kok udah resmi diumumin jadi kayak ya mungkin ada yang ngasih ide atau yang mungkin ada yang jago desain udah pada mulai submit kali itu Minta terbaiknya gimana ya. tambahin burungnya lagi kali. Jadi dia Mungkin request burung masukin lagi lah burungnya. mungkin eh Atau dia mau kalau bikin simple mungkin kayak zaman sekarang kan kayak contohnya itu yang gue liat Juventus, Inter Milan itu kan pada dibikin simplify mungkin iya, mau ke arah sana juga kali ya. mungkin kalau gue baca-baca sih dia bilang ini lebih ya simple dalam arti sekarang udah banyak era digital lah segala macam kan gitu-gitu. Ah, Nah, apa yang lebih cocok aja di era modern kayak sekarang yang ngikutin gitu. zaman lah. Ya iya sih, ya iya tentu kayak apa? Ya. Tahu ribet juga klasik cuman ya we'll see lah kalau di rumahnya lebih bagus jadi bagus apa lebih Hmm, ngacut malah. mungkin ya kayak baju-baju klub yang tahun ini yang gue lihat ya beberapa kan kayak logo home-nya kalau baju home-nya tuh pakai crash utama, away-nya pakai crash yang beda tuh, ada Iya tuh iya ya iya. kan yang musim ini kan udah pada begitu kan. Iya iya Itu ada kayak gitu. variasi ke arah sana tuh Nah, nanti itu. kalau nggak salah ini juga ada nih. Newcastle seperti kayak gitu. Away di musim berapa tahun yang lalu loh gue lupa. Logonya itu tuh yang kayak bola tadi Ah, NUFC itu malah. Logonya oh itu. dipakai juga itu. Gue lupa tuh beberapa musim sebelumnya baju away ketiga gitu malah. Ada pakai logo Hmm, itu. Dibagiin ya, lagi. ya mungkin arahnya bisa ke sana tuh. Jadi bisa Jadi ya banyak opsi lah nanti tuh mungkin iya. tuh. Nah, Kalau lagi pengen yang iseng deh, yang agak aneh dikit atau gimana dikit lah. iya Tapi yang gitu. utamanya tetap masih ada yang di baju home yang biasanya kan. Ya itu mungkin ya. Ya, ya, Kembali lagi tuh. ah, banyak klub-klub IPL ya mungkin Serie A juga banyak kali yang udah pada ganti logo yang masih belum ganti yang sepengetahuan gue tuh ya ini satu Newcastle ya MU juga belum ganti ya Iya, lagi ya yang lain masih ya lumayan banyak sih. Gue masih belum belum banyak sih klub-klub. Masih dikit lah. Pokoknya tapi yang gue kan pertama kali yang ngubah jadi simple tuh Juve lah yang seingat gue tuh. Juve itu Pertama tuh terlalu simple terlalu banget ya tuh. apa terlalu drastis berubahnya literally gambar kudanya hilang hitam putihnya hilang apa cuma diganti huruf J Ya itu kan pro kontra di awal orang kan jadi mikir iya logonya kayak main-main kan iya dari filosofi gitu jadi simple huruf J. tapi keren keren sih Juve logonya keren gua demen kok logo Juve Nah itu apakah di tahun 2027-28 aja kasih jadi gitu dong huruf N mungkin N iya MU NU doang kan. nah udah FC doang ya we'll see lah jadi kayak gimana. Iya. Nah, tadi kita ceritain sejarah panjang logonya Newcastle nih. Ada 4 kan kalau dihitung kan berarti kan. Nah dari 4 ini nih logo Newcastle mana nih yang lu paling suka nih? Gue suka yang itu sebenarnya, yang kayak bola tuh NUFC ke bawah sama ada burung kecil. Yang paling simpel ya malahan ya. Iya, paling simpel. Menurut gue ya, nggak tahu. Ya kayak simpel aja lah. Udah nggak gitu ribet. Oke. Dan kayaknya kalau dibalikin lagi ke zaman sekarang gue cocok ya.
Iya, zaman sekarang kan balik ke Iya, simpel lagi. zaman Berarti sekarang kan balik lagi ke zaman itu kan. Zaman-zaman 70-an. berarti dia udah futuristik juga nih berarti nih. Dia udah ngeliat ke depan nih. Akhirnya Jadi iya. trennya muter lagi kan. Biasanya gitu kan. Akhirnya balik lagi ke simpel. Iya. Endless ya. Feeling gua juga nggak akan jauh dari situ loh, Boy. Kayaknya ya. Burung, balik ke burung. Jadi entah burungnya diapain lah, nggak tahu lah. Gitu. Terus dengan tulisan NU doang Iya, kali ya mungkin nanti ya. NFC itu. Mungkin Tapi feeling gue sih begitu. berarti lu mesti cari jersinya tuh nanti tuh. Masih 2 tahun lagi, mudah-mudahan 2 tahun lagi tuh udah juara IPL tuh. Siapa tahu kan logo baru, jadi semangat Iya. baru kan. Oke guys, sekian untuk episode kali ini. Dimana kami tadi habis ngebahas mengenai logo klub beserta sejarahnya. And please like, comment, and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan berita-berita terkini dan terbaru untuk kalian semua para fans Newcastle seluruh Indonesia. Apabila ada masukan, komen dan lain sebagainya, memang ada yang perlu direvisi, boleh feel free tulis di komen supaya kita juga bisa sambil menukar informasi. Ya, Thank you for watching. See you on our next episode. Oh, yes. Anjing susah banget ya endingnya.